Tempat tanam ini tinggi, hangat, terbuat dari bahan tahan lama, dan semua bagiannya tersedia di toko bangunan. Pembuatan tempat tanam seperti ini sangat mudah, sehingga bahkan pemalas sejati yang belum pernah memegang sesuatu yang lebih berat dari sendok pun bisa melakukannya. Tempat tanam seperti ini sangat membantu dalam mendapatkan hasil panen yang melimpah, terutama di daerah dengan pertanian yang berisiko. Tempat tanam ini akan menyelamatkan tanaman dari kebanjiran saat musim hujan yang terus-menerus, dan sebaliknya, juga melindungi saat musim panas yang sangat panas dan kering. Tempat tanam ini nyaris tak perlu disiram. Tempat tanam dari kayu, DPK seng, asbes, beton, atau plastik kalah dalam segala hal dibanding ini. Keamanan pangan kita kini aman. Tempat tanam dari bahan ini bisa dibuat dalam bentuk apa saja dan bisa terlihat sangat mewah dengan biaya yang benar-benar sangat murah. Dengan tempat tanam seperti ini, lahan keras kita bisa jadi seperti taman istana. Membuat bukan hanya oligarki, tapi juga keluarga kerajaan iri. Dan semua itu hanya dengan biaya yang sangat murah dan dengan sedikit sekali usaha, yang bahkan sulit disebut sebagai kerja keras. Ini kegiatan kreatif yang menyenangkan dan bisa dilakukan siapa saja. Penonton saluran lagu Yasha Kosyak akan pertama tahu info penting ini. Mari kita bahas satu persatu. Halo semua. Video saya tentang pembuatan cincin, wadah bulat, dan bentuk inti lainnya dari Penoplex telah ditonton jutaan kali. Dan pasti penonton setia saluran ini sudah melihat semuanya. Agar tidak membuang waktu, saya langsung bahas bedengan dari cincin komposit buatan sendiri untuk penonton baru. Cara membengkokkan Penoplex dan membuat cincin seperti ini akan saya jelaskan di video ini. Saya memotong seperempat bagian dengan gerinda karena cincin ini awalnya untuk ide lain dan disambung cincin kedua. Tapi rencana berubah. Kini cincin ini jadi bedengan bulat tinggi dan hangat. Jadi seperempat bagian itu tak dibutuhkan. Saya mencampur sisa lem keramik. Biasanya untuk menyelesaikan bentuk arsitektur kecil maupun yang tidak terlalu kecil, saya menggunakan lem keramik termurah. Tapi kali ini saya harus menghabiskan sisa lem yang tidak terlalu murah, yang kalau tidak digunakan bisa terbuang sia-sia. Pada permukaan buatan sendiri, Anda dapat mengaplikasikan berbagai lapisan finishing, baik beli maupun buatan sendiri, dan hampir gratis. Saya mendekorasi bedengan bulat tinggi agar tampak seperti batu alami dengan gaya Mediterania favorit kami. Tinggi lingkaran setara lebar Penoplex standar hampir 60 cm. Saya akan menanam lingkaran ini 10 cm ke tanah, jadi untuk menghemat lem, saya tidak mengoleskannya dari bagian terbawah. Seperti yang bisa Anda lihat, pekerjaan yang lebih mudah dari ini sulit untuk ditemukan dan tidak ada yang perlu dijelaskan di sini. Lebih mudah jika langsung saya tunjukkan saja. Penonton setia lagu Yasha Kosyaka tahu kami sudah akrab dengan bedengan hangat tinggi dari Penoplex. Pengalaman kami cukup untuk menyimpulkan ini benar-benar terobosan berkualitas di bedengan tinggi yang hangat. Bedengan tinggi lebih cepat menerima sinar matahari pertama di musim semi karena tampak terpisah dari tanah. Bagian ujung saya perkuat dengan potongan jaring kaca dan lem keramik yang sama. Saat lem kering, saya akan membahas cara membengkokkan polistirena yang pernah saya coba. Bahan itu sendiri rapuh saat dibengkokkan, tetapi sebaliknya cukup kuat terhadap tekanan. Itulah sebabnya bahan ini banyak digunakan untuk insulasi lantai. Bahan ini sudah lama dipasang di bawah skrit yang berat. Saya pertama kali berhasil membengkokkan Penoplex memakai jaring kaca kuat, klem, dan bilah kayu. Jaring mencegah retakan di sisi luar lengkungan, sedangkan sisi dalam material ringan ini sedikit tertekan hingga terjadi pembengkokan. Jika Penoplex dibiarkan melengkung cukup lama, bentuknya akan tetap melengkung. Untuk menghindari penggunaan kayu dan klem, saya menemukan cara lain. Jaring kaca direkatkan dengan strip busa lem poliuretan. Lembaran EPPS dapat ditekuk tangan kosong meski perlu tenaga, lalu diletakkan melengkung selama 20 menit di bawah penyangga meja kayu. Karena strip lemnya sempit, melepas jaring lebih mudah daripada menempelkannya. Begitu cara saya menekuk lembaran saat membuat kolam mini kupeli. Jika pada permukaan lembaran EPS berlem yang sama digambar lingkaran, lalu tempelkan lembaran yang sudah dibengkokkan mengikuti garis itu. Lalu potong bagian yang berlebih, maka hasilnya bukan hanya sebuah cincin, tapi wadah bundar dengan ukuran yang cukup besar. Lem sudah kering, kini kita bisa mulai menggambar batu Mediterania. Penting untuk menenangkan pikiran,
buang pikiran negatif, dan fokus pada hal baik, agar saat menggambar batu tidak muncul efek yang tak diinginkan. Saya menyebutnya efek sisik ikan. Langsung terlihat batu tidak asli di bagian sambungan. Saya membuat garis menggunakan sepotong kawat yang melengkung. Semuanya sederhana, mudah, menyenangkan, dan penting untuk berpikir positif. Kita tak peduli siapa Presiden Amerika Serikat, Dow Jones, dan nilai tukar rubel. Pada awalnya saya tidak sempat menyesuaikan diri dengan cepat. Sisik ikan adalah batu yang menonjol ke satu arah, kiri untuk orang tangan kanan, kanan untuk tangan kiri. Sehingga agen kontraintelijen berpengalaman bisa mengenali penyamaran orang kidal. Ketika saya mulai berpikir betapa bersyukurnya saya menjadi orang Belarus, batu-batu itu langsung tampak seperti batu. Tidak ada sisik sama sekali. Bulan Oktober di Belarus terasa sejuk. Lem keramik tidak cepat mengeras sehingga mudah diolah lebih lama. Di musim panas saat cuaca panas, semuanya berbeda. Subtitle. Saat permukaannya mengeras, saya menggoresnya dengan spatula, sehingga batu-batunya tampak semakin nyata. Saya tidak berhenti sampai di situ dan menyempurnakan metode membengkokkan penoplex, kali ini lagi-lagi dengan jaring yang sudah ditempel. Tapi sekarang menggunakan alat buatan sendiri yang saya sebut Penoplex Ogip. Penoplex Ogip memudahkan penoplex dibengkokkan dengan lebih sedikit usaha, bahkan pada radius sangat kecil. Dasarnya adalah palet Eropa biasa yang digunakan bersama Penoplex Ogip. Saya membuat sarang lebah dari penoplex, dan di cuplikan ini hanya memasang lengkungannya di samping. Hasilnya wadah seperti ini dengan tujuan belum jelas. Jika tidak ingin membuat lengkungan dari penoplex, Anda bisa melengkungkannya dengan balok dan 2 penjepit. Lengkungan seperti ini saya perlukan saat membuat komposter hangat untuk rumput potong. Sudut membulat mengurangi tegangan mekanis, sehingga komposter lebih kokoh. Pohon apel di sudut kebun kami sakit, buahnya mengecil, lalu diputuskan untuk ditebang. Pohon apel yang kami tanam bertahun-tahun di desa kini sudah besar, dan apelnya sangat banyak. Saya tetap kasihan pada pohon apel itu, tapi setidaknya bisa dibuat bedeng hangat baru yang lebih tinggi. Bersambung, subtitle di Matok Dok. Bersambung. Saat memangkas pohon atau semak, saya biasanya menghancurkan ranting dengan alat penghancur taman, bukan membakarnya. Dengan cara ini, saya mendapat sumber daya berharga untuk bedengan hangat. Organik kasar yang mudah terurai ini luar biasa. Ketika lem ubin benar-benar kering, saya menyikat batu-batu dengan sikat logam dan mulai mengecatnya. Saya pakai cat fasad murah dan pewarna. Saya mengecatnya sedemikian rupa sehingga batu-batu dengan warna yang sama tidak bersebelahan, berusaha menempatkannya secara merata di permukaan relief. Bersambung. Lalu saya lanjut ke warna berikutnya, melakukan hal yang sama, memastikan batu-batu dengan warna yang sama tidak bersebelahan. Saya hanya butuh 4 warna-warna, kelima adalah batu tanpa cat. Dan abu-abu lem keramik juga termasuk. Pekerjaan saya diteruskan istri, lalu dengan kuas keras, ia memberi efek volume pada batu-batu itu. Sambil menunggu catnya kering, saya akan membahas metode membengkokkan penoplex yang lebih hemat tenaga, cocok untuk radius besar. Cincin ini dibuat dari balok dan papan serat bekas dapur lama dengan bantuan siku logam dan sekrup. Saya merakit cetakan utama berdiameter 1,5 meter lalu menyiapkan strip dan jaring kaca tahan alkali untuk plesteran dengan lebar sesuai lembaran penoplex dan panjang sedikit melebihi keliling cetakan. Saya mencampur lem lalu mengoleskannya pada lembaran insulasi yang sudah direkatkan. Saya membuat permukaan lembaran insulasi expanded polystyrene kasar dengan mata gergaji kayu tanpa pegangan. Saya menanamkan jaring fiberglass ke lem, meratakannya dengan spatula lebar,
lalu menggulung dan memasang strip kecetakan memakai sekrup dan balok kayu. Dengan cara ini, meski jaring basah ditempelkan, penoplex tidak akan patah. Karena ruang gantung nampan terbatas, kami hanya bisa menggulung setengah lingkaran sekali proses. Lembaran lain saya tempel, plester, dan perkuat dengan jaring fiberglass langsung di tempat. Saat bekerja, saya menemukan cara termudah membengkokkan adalah menarik ujung bebas jaring fiberglass dan menahannya. Jika punya tangan tambahan, semuanya lebih mudah. Meski ini sudah sederhana dan siapapun bisa melakukannya. Dengan cara ini, untuk cincin diameter 1,5 meter, saya hanya butuh sedikit lebih dari 4 lembar Penoplex Comfort tebal 3 cm. Setelah lem kering, saya melepas baloknya. Saya menambahkan lapisan penguat kedua demi kekuatan ekstra. Pengalaman membangun kolam mini Kupeli menunjukkan satu lapisan cukup untuk diameter ini, meski menambah kekuatan juga tidak masalah. Saya melepas cetakan sementara, menikmati bentuknya, lalu menguatkan bagian dalam lagi. Seperti terlihat pada cuplikan video tanpa percepatan, pekerjaan ini sangat sederhana dan mudah. Tidak memerlukan keahlian plester atau pengalaman konstruksi. Cukup oleskan saja saat cuaca hangat, karena hanya suhu yang menentukan kecepatan pengeringan lapisan tipis lem. Satu cetakan cukup untuk membuat satu cincin per hari, hampir tanpa usaha keras. Sebenarnya, 90% waktu membuat cincin hanya dihabiskan menunggu lem mengering. Catnya kering, kami memindahkan petak tanaman ke tempat yang disediakan. Jika petak diletakkan sejauh ini dari pagar tetangga, memotong rumput jadi mudah dan tetangga tak bisa meraih hasil panen di masa depan dengan tangan mereka. Itu cuma bercanda, tetangga kami baik-baik, dan semuanya juga penggemar berkebun yang lebih hebat dari kami. Saat membuat petak persegi panjang pertama dari Penoplex yang diperkuat, agar dinding tidak mengembang, saya menanamnya setengah ke dalam tanah di petak berikutnya. Untuk memperkuat dan menghemat expanded polystyrene, saya memakai pasak dari potongan profil gypsum di petak ini. Bentuk pinggirannya yang bulat membuat tepinya langsung kokoh. Petak ini tak perlu ditanam, sehingga pekerjaan tanah dan rumput dari ketinggian tidak diperlukan. Mungkin tampak seperti saya membuat simbol pagan Slavia kuno untuk menyenangkan Yarila. Saya menanamnya karena kami memilih tinggi 50 cm yang lebih cocok daripada 60 cm dan bisa diratakan. Lahan kami di sini tidak rata dan rumput utamanya tetap utuh. Dinding bedengan dengan 3 cm Penoplex setara isolasi panasnya dengan dinding balok kayu kering hampir 20 cm dan itu luar biasa. Dinding bedengan harus mampu menahan panas. Agar bedengan lebih efektif, saya melapisi ujungnya dengan pernis antiseptik berwarna pelindung. Batu, kayu, beton, plester, dan batu dicat dengan gaya mirip coretan anak-anak mulai tampak bergaya Mediterania. Mencampur palisander bening dan berwarna pada pernis menghasilkan tingkat kecerahan pola yang bervariasi. Dan saya langsung mulai berpikir, kenapa saya begitu sedikit berusaha untuk menghasilkan uang dan tidak membeli rumah kecil yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari hangatnya Laut Mediterania. Saya langsung menyingkirkan pikiran buruk itu agar tidak merusak nilai sejati orang Belarus. Berkebun di Mediterania, tentu kita tak akan membahas bedengan hangat. Di iklim mereka, semua tumbuh baik. Berkebun di wilayah tengah bekas Uni Soviet kita membutuhkan keahlian berbeda. Saya mulai mengurus bahan organik kasar, termasuk beberapa potongan kayu pinus yang tersisa. Saya mengisi bedengan hangat tinggi dengan kayu duluan. Lapisan ini akan berfungsi sebagai bahan organik paling kasar, yang di bawah pengaruh aktivitas bakteri akan terurai secara perlahan dan sekaligus menghasilkan panas. Inilah alasan bedengan ini dinamakan bedengan hangat. Yang penting bukan hanya hangatnya, tapi juga isiannya yang tepat. Lapisan kayu juga berfungsi sebagai isolasi panas dan mencegah hawa dingin dari tanah naik.
terutama penting di awal musim semi. Bahan organik kasar dapat disiram bakteri khusus dari toko untuk mempercepat prosesnya. Saya berhemat, jadi saya mulai dengan humus dari komposter karena seharusnya sudah ada bakterinya. Tanah yang sudah disiapkan langsung digunakan untuk membuat bentuk arsitektur kecil atau sedang. Saya ambil tanah subur dari bawah, saya kumpulkan dan simpan untuk bedengan baru. Nah, sekarang tanah itu berguna. Sering muncul komentar serupa di video bedengan tinggi kami, yaitu bahwa membeli sayur lebih mudah daripada menanam sendiri. Teman-teman, mungkin memang lebih mudah, tapi di daerah kami, baik pada masa Soviet maupun pasca Soviet, selalu ada aturan tidak tertulis. Kalau bisa, tanam dan simpan sendiri persediaan makanan untuk musim dingin. Orang yang suka bicara buruk bilang ini karena kemiskinan. Tapi saya tidak setuju. Hanya dengan memanen hasil kebun sendiri, kita bisa 100% yakin dengan kualitasnya. Lalu serutan kayu pinus digunakan, ini akan berfungsi sebagai bahan organik yang lebih halus. Saya sudah menyimpan serutan ini sejak lama. Begitu lama sampai kantongnya sudah hancur, jadi saya harus memindahkannya ke kantong baru. Kadang masih ada sisa-sisa kantong lama, kami berusaha untuk mengambil semuanya. Tanah yang disiapkan digunakan lagi. Saya, misalnya, tidak yakin semua perusahaan agrikultur dan petani memberi produk berkualitas. Kadang ada yang menabur nitrat berlebih demi uang. Dan saya juga tak percaya pada nenek-nenek yang katanya menjual hasil kebunnya. Mereka sering hanya pedagang spekulan yang menyamar. Saya tidak memaksakan apapun pada siapapun. Pilihan di tangan Anda, ingin makan sehat atau yang berbahaya dengan bahan kimia. Dan tentu saja, saat menata lapisan-lapisan tersebut, semuanya harus disiram dengan banyak air tanpa ragu. Di bedengan tinggi, kami menanam tanaman tahunan penyuka panas seperti mentimun, tomat, dan paprika, dan hasil panen yang tinggi sudah cukup memenuhi kebutuhan kami. Kami memutuskan memakai bedengan ini untuk menanam blueberry. Istri saya membasahi akar semak dengan air sebelum menanam. Di sana kami punya kayu bakar dan di antara mereka ada kekosongan dan kekosongan itu harus diisi. Masa-masa ketika kita bisa membawa satu gerobak ranting dari hutan sudah berlalu, sekarang penjaga hutan bisa marah besar karena itu. Jadi kami juga tidak berani pergi ke rawa untuk mengambil gambut. Di Belarus, di negara sungai, danau, dan rawa, hal seperti itu melimpah. Kekurangan hanya terjadi saat musim tanam blueberry di pusat taman. Tapi kami beruntung. Mungkin ada yang memperhatikan bahwa kayu bakar dan serutan pinus membuat tanah menjadi asam, dan untuk blueberry, tanah seperti itu memang sangat dibutuhkan. Jika bedengan untuk mentimun dan tomat, maka kami akan menggunakan kayu dari pohon berdaun lebar. Dan sebagai pengganti serutan pinus, misalnya, cabang-cabang yang sudah dicacah dari hasil pemangkasan kebun. Saya akan meninggalkan tautan ke semua bedengan kami di bawah video. Silakan lihat sendiri jenis bahan organik apa yang kami gunakan. Akar blueberry dangkal, ahli merekomendasikan gambut asam. Tidak semua tanaman tahunan cocok untuk bedengan seperti ini. Meski bedengan hangat, saat musim dingin keras tetap membeku. Namun blueberry tahan suhu beku ekstrim. Budidaya blueberry dalam kotak plastik bulat dan wadah kini populer karena tanaman ini tahan musim dingin. Dan sekarang tersedia wadah besar yang hangat. Saya yakin kegiatan ini akan berhasil jika bedeng dipakai untuk sayuran, permukaannya ditaburi humus dari komposter. Kami punya pengalaman menanam blueberry, jadi kami yakin akan berhasil. Kami akan sangat senang menerima saran yang bermanfaat dari Anda di kolom komentar. Sama sekali, sudah. Untuk memastikan keberhasilan, saat menanam kami menggunakan pupuk organik yang sudah terbukti. Subtitle dibuat oleh Dimatozok. Walau volume bedengan hampir 1 meter kubik, mengisinya tetap mudah bahkan bagi pemilik dengan persediaan terbatas. Tukang kebun biasanya suka menimbun barang, sehingga halaman, terutama belakang gudang, selalu punya sesuatu untuk mengisi bedengan tinggi berikutnya. Penoplex bisa dibeli di toko bangunan atau dipesan online.
Tautannya ada di bawah video. Akar yang dikeluarkan dari wadah sempit sebaiknya diusahakan untuk diluruskan ke samping sebaik mungkin. Teman-teman, kanal lagu Yasha Kosyak masuk nominasi Do It Yourself Blogger Terbaik 2024 kategori konstruksi yang menurut kami berarti pembuat kerajinan terbaik. Acara ini diadakan oleh Vese Instrumentiru. Pada bulan Oktober dan November diadakan pemungutan suara online jika Anda mendukung solusi konstruksi yang murah dan efektif. Saya akan senang jika Anda mendukung ide kita. Tautan pemungutan suara ada di bawah video. Jika tidak ingin memilih, Anda bisa mendukung kanal lewat tombol sponsor di YouTube. Penonton Rusia bisa menggunakan Boosty lewat tautan di bawah video. Sekali lagi, kita siram dengan hati-hati. Untuk membuatnya, kita hanya butuh bahan sederhana yang biasanya sudah ada saat tinggal di luar kota. Jangan terlalu keras menilai karya seni kami. Inilah cara kami memandang Mediterania yang jauh, mungkin warnanya terlalu cerah. Sebagai penutup, permukaan bedengan blueberry yang baru ditutup mulsa kulit kayu pinus bisa beraroma. Kulit kayu mencegah penguapan air berlebih, sehingga bedengan jarang disiram. Jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa berlangganan ke kanal lagu-lagu Yasha Kosyak. Ikuti juga grup Zen saya, V-Kontak di TikTok dan Instagram. Semua tautannya ada di bawah video. Jangan lupa berikan suara dan tekan lonceng, saya akan memberitahu kalian. Semoga perdamaian dunia tercipta. Terima kasih.